everyone, welcome back to my English class. In this session, I would like to present our material today that is about preposition of time, at, in, on yang mengartikan di atau pada. Mari kita simak. Well everyone, before of all, we must understand about what is preposition of time. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih preposition of time itu, pengertiannya apa, maksudnya dan bagaimana penggunaannya. Mari kita simak. Harus kalian ingat bahwa preposition of time adalah kata depan untuk menunjukkan waktu. Yang pertama mengenai preposition of at atau preposisi at, it's used to tell precise time or specific. Nah, at ini digunakan untuk waktu yang tepat atau spesifik. Selanjutnya, using of preposition at, penggunaan preposisi at ini yang pertama untuk menunjukkan waktu jam atau clock times. Example, at 7 o'clock, at 6:30 a.m. Contoh kalimatnya, I go to school at 6:30 a.m. Yang artinya saya berangkat ke sekolah pada pukul 6:30 pagi. Kedua, kata depan at digunakan untuk penulisan acara festival. Contohnya seperti at Christmas and at Idul Fitri. Contoh kalimatnya sebagai berikut. She will be here at Idul Fitri. Dia akan ada di sini pada hari raya Idul Fitri. Penggunaan berikutnya yang ketiga adalah untuk precise time, yaitu waktu yang tepat sebagai berikut ini. At night, at noon, at dinner time, at sunrise, at sunset, at the moment, at the weekend, at bedtime, and midnight. Coba sekarang kita lihat contoh dalam kalimatnya. My father will go home at night. Ayahku akan pulang pada malam hari. Kemudian, they are going to beach at sunset, yang artinya mereka akan pergi ke pantai pada tenggelamnya matahari. Preposition of time yang kedua adalah kata depan on. Yang pertama digunakan untuk sebelum hari plus bagian hari, yaitu days plus part of days. Contohnya, kita gunakan pada hari, on Sunday, yang artinya pada hari Minggu. Kemudian kita gunakan pada part of days, yaitu on Monday morning, yang artinya pada hari Senin pagi. So we can see the example of the sentence. Nah, kita bisa lihat contoh pada kalimat berikut. My brother will be back from Japan on Friday morning. Kakakku akan balik dari Jepang pada hari Jumat pagi. Itulah artinya penggunaan dari on. Penggunaan yang kedua digunakan dalam penulisan hari dan tanggal, yaitu days and date. Contohnya seperti contoh berikut. On July 2nd, artinya pada tanggal 2 Juli. Yang kedua, on May 1st, pada tanggal 1 Mei. Berikut contohnya, I was born on the 1st of January 2006, yang artinya saya lahir pada tanggal 1 Januari 2006. Penggunaan kata depan on berikutnya yaitu preposition on digunakan untuk menuliskan hari yang khusus atau special days. Contohnya, on my birthday kita gunakan on yang mengartikan pada hari ulang tahunku. Kemudian on New Year's pada tahun baru. Contoh kalimatnya yaitu sebagai berikut. You must be here on my birthday. Kamu harus berada di sini pada hari ulang tahunku. Nah, itulah penggunaan on yang berarti digunakan untuk hari atau tanggal. Kata depan berikutnya yaitu in. It is used to tell the month, year, season, century, and long period. Kata depan in ini digunakan sebelum penulisan bulan, tahun, abad, musim, dan juga periode tertentu. Mari kita simak lebih jelasnya dalam using in, penggunaan preposisi in. Yang pertama, penulisan ini digunakan sebelum bulan atau month. Example, contohnya, in April, in January, in March. Nah, contoh kalimatnya seperti berikut. I will graduate in July. Saya akan lulus di bulan Juli.
Yang kedua, untuk penulisan sebelum tahun atau year. Example, contohnya, he was born in 2007. Dia lahir di tahun 2007. Kemudian contoh kalimat yang kedua, they left school in 1994. Dia meninggalkan sekolah pada tahun 1994. Kemudian kata depan in untuk penulisan sebelum musim, season, dan abad atau century. Example, contohnya, in summer, in autumn, in spring. Nah, contoh kalimatnya adalah I love snow in winter. Saya suka salju di musim dingin. Kemudian yang keempat, untuk penulisan sebelum waktu dalam hari, times of day. Contohnya, in the morning, di pagi hari, in the evening, di malam hari, in the afternoon, di sore hari. Contoh kalimatnya yaitu, I always do sport in the morning. Saya selalu olahraga di pagi hari. Yang terakhir yaitu untuk penulisan sebelum periode waktu yang lama, long period. Contohnya, in the last few years, yang artinya pada beberapa tahun lalu. Kemudian, in the past, pada masa lalu. Kemudian, in a few days, pada beberapa hari. Nah, contoh kalimatnya yaitu, he will go in a few days, yang artinya dia akan pergi pada beberapa hari. Nah, itulah penjelasan mengenai preposition of time in, at, dan on. I hope you all can understand about our explanation today, and for this complete the sentences with preposition of time. Kalian lengkapi kalimat berikut ini dengan preposition of time yang benar. Silahkan kerjakan sebagai latihan. Good luck and thank you very much for your watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next time. Bye bye.